Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo Kiai Muzamil yang dirahmati Allah. Amin, amin, amin. Kami dari Badan Pembudayaan Kejuangan DHD 45 Provinsi Jawa Tengah sengaja hadir untuk menjumpai atau silaturahim kepada panjenengan selaku Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah. Semoga panjenengan sehat, Amin. Kita semua sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Romo Kiai, kami melihat bahwa dalam peringatan Muktamar 1 abad kemarin di Sidoarjo, yang sebelumnya ada Muktamar Fikih Peradaban, di mana di situ disebutkan resolusi tentang negara kebangsaan, ya. Jadi Muktamar Fikih Peradaban yang dihadiri ulama-ulama seluruh dunia itu menegaskan tentang negara kebangsaan. Kemudian visi daripada Nahdlatul Ulama abad yang pertama ini atau kedua adalah merawat jagat dan membangun peradaban. Dan ini tentu sebuah visi besar, ya, yang mendunia. Kemudian dikaitkan dengan perjalanan 1 abad Nahdlatul Ulama. Bagaimana menurut pendapat Romo Kiai, ya, menjabarkan visi misi tadi, termasuk tadi resolusi negara kebangsaan dan menolak khilafah dalam konteks memasyarakatkan bahasa ini kepada generasi-generasi di tanah air, termasuk generasi muda. Monggo Pak Yai. Terima kasih Pak Jagarin Pane. Sebelumnya kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Dewan Harian Daerah 45 Jawa Tengah. Semoga semakin bermanfaat untuk bangsa dan negara kita, mengisi pembangunan yang sekian lama untuk mencapai cita-cita bersama, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Alhamdulillah, berkat doa restu seluruh komponen bangsa, Nahdlatul Ulama berusia 1 abad untuk tahun Hijriyah, yang kemarin kita adakan kegiatan secara internasional 2 kali. Yang pertama di Bali tentang pertemuan tokoh-tokoh agama di seluruh dunia. Ya. Alhamdulillah ini juga berjalan baik di Bali dan juga di Yogyakarta. Kemudian yang kedua adalah Muktamar Fikih Peradaban yang kita selenggarakan di Surabaya. Alhamdulillah menelurkan beberapa kesepakatan ataupun komunike bersama bahwa memang saat sekarang ini tidak tepat kalau kita menghidupkan khilafah, karena masing-masing bangsa sudah banyak yang merdeka, yang dulu menjadi raja atau sultan di negara-negara Islam juga sudah banyak yang mendukung tentang negara bangsa ini. Maka saat sekarang ini adalah saat yang tepat untuk memperkokoh, ya, persatuan dan kesatuan, baik secara intern sebagai bangsa negara Indonesia maupun secara internasional dengan dunia, supaya perdamaian dunia ini betul-betul bisa kita rasakan bersama sebagai satu misi kemanusiaan, satu nilai-nilai universal yang kita kembangkan, bahwa setiap manusia itu perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai kemaslahatan kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga dengan demikian kita tidak bisa sendiri lagi, karena semuanya terkait dengan kehidupan global dewasa ini. Jadi apa yang dialami oleh Indonesia tentu juga akan bisa diketahui dalam waktu yang relatif singkat oleh dunia. Begitu juga apa yang terjadi di belahan dunia juga akan bisa dengan cepat diketahui oleh seluruh bangsa, termasuk Indonesia juga akan mengetahui. Jadi oleh karena itu memang ini sangat penting untuk menciptakan visi perdamaian dunia yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, di mana nilai-nilai itu sifatnya adalah universal. Pancasila sendiri kan juga merupakan ideologi terbuka, dalam arti bahwa Pancasila yang dirumuskan pada 18 Agustus 1945 di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah suatu ideologi dan juga cita-cita bangsa kita, di mana kita semuanya berketuhanan yang Maha Esa dan kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, mengembangkan persatuan Indonesia,
kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua ini adalah sebuah nilai-nilai yang sifatnya universal, yang merupakan kebutuhan asasi setiap manusia. Setiap manusia hidup di dunia ini ya, perlu menjalankan 5 hal pokok ini. Bila dia menginginkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih menjamin kesejahteraan, maka nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila ini relevan untuk dilaksanakan bersama-sama. Terlepas apapun bangsanya, terlepas apapun sukunya, ya apapun agamanya, jadi semuanya membutuhkan 5 nilai dasar yang sudah disepakati oleh bangsa Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945 itu. Nah, tugas kita sebagai generasi penerus adalah meneruskan agar anak cucu kita, ya, peserta didik kita bisa memahami semangat, nilai-nilai dan perjuangan generasi terdahulu, di mana generasi terdahulu telah meletakkan hal yang terbaik untuk bangsa kita dan untuk masa depan kita semuanya ini. Sehingga kita tinggal memahami, menjalankan, mengamalkan, dan bekerja sama dengan semua komponen masyarakat untuk hal-hal yang sifatnya perekonomian, hal-hal yang sifatnya tentang sosial, tentang kemasyarakatan, tentang pembangunan, bahkan juga tentang pemerintahan. Kita tidak akan bisa bersikap sendiri, tapi juga perlu bekerja sama dengan semua pihak. Terima kasih Pak Yai Muzamil. Jadi tadi panjenengan menyampaikan bahwa sekarang ini kan sudah borderless itu artinya tanpa batas. Kemudian bagaimana kita menyikapi ya media sosial barangkali yang saat ini mungkin bisa saja melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Jadi kalau menurut Romo Kiai, bagaimana sikap kita ya untuk melihat atau dalam proxy war atau gospel figure ya. Gospel figure itu kan bisa benar karena selalu disuarakan, jadi yang tidak bersuara menjadi tidak benar. Nah, dalam konteks kebangsaan tadi misalnya, kan nilai-nilai yang diadopsi tadi itu bisa saja melemahkan paham-paham kebangsaan, terutama generasi milenial. Nah, barangkali menurut pandangan Pak Kiai itu perlu nggak kira-kira digelorakan kembali pendidikan Pancasila untuk misalnya SMP dan SMA? Monggo Pak Yai. Ya, kami sepakat dengan pendidikan Pancasila itu terus-menerus dilakukan oleh pemerintah kepada warga bangsa, terutama kepada para peserta didik, agar generasi yang ini tidak mengalami peristiwa heroik kayak tahun 45, kemudian tahun 66 ya. Kemudian juga reformasi, itu bisa memahami sejarah asal-usul bangsa kita dan kemudian arah kemana yang akan dicapai oleh bangsa kita, sehingga ini memang perlu terus dikembangkan ya, terus diajarkan, dididikkan kepada para peserta didik agar mereka nanti tidak kehilangan akar sejarahnya. Ini kita repot kalau kita sudah meninggalkan nilai-nilai lama, tapi kemudian kita belum bisa menemukan nilai baru. Nah, itu namanya kita baru krisis identitas. Krisis identitas. Nah, supaya krisis identitas ini tidak terjadi, maka mau tidak mau kita harus ingat tentang sejarah. Jangan sampai kita lupakan sejarah, kemudian ke arah mana bangsa kita ini akan melaju, akan mencapai sebuah tujuan. Nah, ini harus kita pahami bersama sebagai seorang anak bangsa. Sehingga kita bisa menghormati sesepuh-sepuh kita pada zaman dahulu, tetapi juga kita bisa mencapai cita-cita kita di masa depan. Karena antara masa sekarang dan masa depan itu ya juga tidak terpisah dengan masa yang lalu. Karena ini sejarah itu kan berdimensi masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Sehingga itu perlu sekali pendidikan Pancasila terus-menerus dilakukan, mulai dari pendidikan dasar sampai kemudian di tingkat pendidikan tinggi, tentu dengan muatan kurikulum yang tersusun secara sistematis, secara logik ya, kemudian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini. Kemudian untuk perkembangan teknologi informasi, memang kita tidak bisa melepaskan diri dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi yang sekarang berkembang.
Dan tantangan kita adalah bagaimana kita bisa mempelajari teknologi komunikasi yang sekarang ini berkembang luar biasa, dan kemudian kita bisa memanfaatkan. Karena yang namanya teknologi itu sifatnya netral, ya, tergantung siapa yang menggunakan. Nah, kalau digunakan untuk kepentingan yang baik ya akan jadi baik, tapi kalau digunakan untuk kepentingan yang tidak baik juga akhirnya menjadi tidak baik. Maka yang lebih penting adalah mendidik bagi para pengguna, ya, para pengguna teknologi komunikasi ini, biar teknologi komunikasi itu digunakan untuk hal-hal yang produktif untuk masa depan bangsa kita. Jadi yang penting adalah manusianya. Pak. Manusianya, kan manusia hidup di alam nyata, tidak hidup di dunia maya. Jadi yang di dunia nyata inilah yang perlu kita lakukan beberapa edukasi, ya, kemudian keteladanan, kemudian juga kita saling bermusyawarah di antara kita semuanya bila mana ada persoalan-persoalan yang layak untuk dimusyawarahkan bersama. Terakhir barangkali Pak ya, sebelum closing statement, perlu juga kan kita melihat bahwa paham-paham radikalisme itu kan selalu membuat suasana kehidupan berbangsa dan bernegara kita itu menjadi terganggu. Dan Nahdlatul Ulama itu dikenal sebagai organisasi yang mengajak meskipun dia selalu bersikap radikal. Kira-kira bagaimana kiat-kiat dari Jamiah Nahdlatul Ulama, Pak Yai, agar paham-paham radikal tadi tidak berkembang, tetapi tidak juga kita harus artinya mengajak mereka lah untuk memahami negara kebangsaan yang setelah kita proklamasikan sejak 17 Agustus 1945 itu, negara kebangsaan yang menjunjung Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ya, kemudian NKRI dan Undang-Undang Dasar 45 yang dikenal dengan sebutan PBNU tadi. Monggo Pak Yai. Ya, kalau menurut Mbah Maimun Zubair, ya, beliau sesepuh NU, beliau kapundhut di Mekah, ya, ketika menunaikan ibadah haji. PBNU itu kan kepanjangan katanya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian NKRI dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi disingkat PBNU. Selain juga pengurus kita di tingkat nasional itu adalah PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tapi menurut Mbah Maimun yang pas yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kemudian Undang-Undang Dasar 1945. Jadi keempat pilar ini sangat penting sekali, ya, bagi kehidupan bangsa kita. Maka Nahdlatul Ulama berikhtiar untuk menjalankan kegiatan-kegiatan di bidang keagamaan, di bidang pendidikan, di bidang dakwah, kemudian juga di bidang sosial. Semuanya ini adalah untuk mengamalkan, ya, nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa kita, juga sebagai pelaksanaan keyakinan dari warga Nahdlatul Ulama yang berakidah Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kan punya prinsip, ya, tawazun, ya, keseimbangan, keseimbangan untuk orientasi antara individu dan sosial, keseimbangan antara dunia dan akhirat, kemudian juga keseimbangan antara akal, pikiran dengan wahyu ataupun Al-Quran dan As-Sunnah. Juga kita punya prinsip tasamuh, ya, saling menghargai satu sama lain. Bagaimanapun Allah itu menciptakan beraneka ragam, ya, tidak tunggal, tidak jenisnya itu tidak tunggal, tapi latar belakangnya beraneka ragam. Bunga itu terlihat indah itu ketika ada warna merahnya, ada warna kuningnya, ada warna putihnya. Begitu juga dunia ini terasa indah, ya. Begitu banyak aneka ragam hayati itu juga menunjukkan bahwa kehidupan ini tidak bisa dipaksakan sama, tapi semuanya memiliki karakteristik, memiliki kecenderungan yang harus saling menghormati satu sama lain. Jadi ini perlu dikembangkan terus dan diajarkan kepada generasi penerus supaya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bersatu padu, yang lebih mengutamakan prestasi, ya, mengutamakan kemanfaatan kepada sesama umat. Nah, disitulah akan ada nilai-nilai yang bisa diagungkan, ya, bisa dihargai oleh kita sebagai bangsa. Mungkin itu, Pak. Haripane, terima kasih. Dan mohon maaf jika ada yang keliru, Bapak Nun Sewu. Jadi kami terima kasih, Pak, ya, panjenengan dengan waktu yang
luar biasa sibuk, masih menyempatkan diri untuk memberikan bersilaturahmi dan berwawancara kepada kami pengurus DHD. Mudah-mudahan semua ini memberikan keberkahan pada kita semua. Mudah-mudahan kita sebagai anak bangsa bisa membangun kebersamaan dalam kebinekaan sebagaimana tadi digariskan Pak Yai. PBNU itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian NKRI dan UUD 45. Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.